Sore hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Allah Tritunggal. Sudah 2 minggu berturut-turut. Minggu yang pertama dulu kita sudah melihat di bagian paling awal, yaitu kitab Kejadian. Di sana dinyatakan tentang kejamakan sifat Allah, ya. Lalu kemudian kita membandingkan dengan Injil Yohanes, ya. Yohanes 1 ayat 1 dan beberapa teks Alkitab lainnya. Lalu minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang 2 istilah, yaitu Echad dan Yaqid, ya. Yang dimana Echad itu menyatakan satu kesatuan, ya, bukan satu tunggal, ya. Kalau Yaqid satu tunggal. Dan untuk menyatakan keesaan Allah itu bukan istilah Yaqid, tapi istilah Echad yang dipakai. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat beberapa teks Alkitab lagi, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang belum kita bahas. Dan mulai minggu depan saya akan membahas tentang aspek sejarah daripada doktrin Tritunggal, sambil kita melihat ajaran-ajaran bidat, ya. Ya, ada 2 jenis bidat. Pertama, bidat subordinasi, ya. Ya, kalau subordinasi mengatakan Bapa lebih besar, anak lebih kecil, Roh Kudus paling kecil. Itu subordinasi. Ya, kalau saksi-saksi Yehova jelas ajaran subordinasi sesat. Bapa itu adalah Allah sejati, Yesus Allah lebih rendah yang diciptakan. Ya, sama atau mirip dengan ajaran Arius. Lalu ada ajaran modalisme, ya, yang mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus. Ya, ini juga ajaran sesat. Ya, minggu depan kita akan mencoba melihat sejarah doktrin Tritunggal dan melihat bidat-bidat yang ada. Nah, beberapa teks hari ini yang kita akan bahas, yaitu pertama-tama dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-24. Ya, Kejadian 19 ayat yang ke-24, saya akan membacakan. Di sana dikatakan, kemudian Tuhan, Tuhan, kalau saudara perhatikan dalam Alkitab LAI, ada istilah Tuhan, ya, huruf besar semua, ya. Itu Yehova, itu istilah Yehova, ya. Kemudian Yehova atau Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan Yehova lagi, dari langit. Perhatikan baik-baik, ini kisah penghukuman Sodom dan Gomora, ya, di mana Tuhan itu menurunkan hujan api dan belerang karena mereka begitu rusak di dalam dosa, ya. Tapi hari ini tentu saja kita tidak membahas dosa-dosa orang Sodom, tapi kita membahas tentang doktrin Allah Tritunggal. Kalau saudara membaca dengan teliti di situ, ada 2 Tuhan di sana disebut. Saya baca ulang, ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Jadi ada Tuhan yang menurunkan hujan api dan belerang untuk menghukum, dan hujan api dan belerang itu berasal dari Tuhan dari langit. Jadi ada Tuhan yang di atas, di mana hujan api dan belerang itu berasal, dan ada Tuhan yang sedang menurunkan itu untuk menghukum Sodom dan Gomora. Nah, Tuhan yang pertama itu, ya, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, itulah Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Itulah malaikatnya Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama, malaikat Yehova. Maka disebut Tuhan dalam huruf besar. Karena yang selalu berurusan dengan ciptaan itu adalah selalu Logos atau firman atau Yesus. Allah Bapa, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus, yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi berurusan dengan ciptaan itu selalu Yesus Kristus. Tidak pernah itu Bapa. Jadi agen tunggal Allah ketika mencipta Yesus. Agen tunggal Allah ketika berurusan dengan ciptaan Yesus. Agen tunggal Allah ketika mewahyukan kebenaran Yesus.
agen tunggal Allah untuk menghukum dunia ini Yesus, semuanya Yesus. Maka yang datang kali yang kedua nanti juga Yesus. Kita lihat dalam kemanusiaannya, tetap sekaligus dalam kemanusiaannya itu juga ada kealahannya. Dan di dalam kealahan Yesus tentu kita tidak bisa pisah dari Bapa dan Roh Kudus yang tidak kelihatan. Ya, ini ajaran yang sangat-sangat indah, tapi sangat sulit dimengerti oleh orang-orang di mana Roh Kudus tidak bekerja dalam hati mereka. Hanya orang-orang percaya yang Roh Kudus bekerja dalam hati mereka yang boleh memahami doktrin Allah Tritunggal ini. Ya, jadi kalau saudara memperhatikan di sana, ada dua Tuhan di sana disebut. Tuhan yang menurunkan hujan api dan belerang, dan Tuhan di atas sana, di mana hujan api dan belerang itu berasal. Berarti Yesus Kristus menghukum Sodom dan Gomora, menurunkan api dan belerang, berasal dari Bapa dari atas. Itu maksudnya. Ya, mari kita melihat satu teks yang lain. Sekarang kita melihat Yesaya. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-16. Yesaya 48 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ini ayat ajaib sekali ini. Ya, ada banyak orang menentang ayat ini ketika saya menjelaskan ayat ini, termasuk orang-orang Islam ya, yang sebetulnya tidak mengerti Alkitab apa-apa, tapi mereka sibuk bicara Alkitab ya. Tidak pernah belajar Alkitab kan? Saya belajar Alkitab di sekolah teologi 5 tahun full, itu S1-nya. S2 di Belanda, sekarang studi S3, riset, PhD ya begitu ya. Jadi belajar Alkitab tidak gampang saudara, tapi orang syukur belajar di YouTube, belajar di Facebook, lalu sudah merasa menjadi ahli. Nah, banyak orang Islam dan juga orang Kristen, Oneness Pentecostalism yang menentang Tritunggal juga melawan ayat ini. Tapi ini ayat jelas sekali. Ada 3 Allah dinyatakan di sana. Ya, 3 Allah dalam pengertian bukan triteisme ya, tapi 3 pribadi Allah ya. Dan kita tidak percaya triteisme. 3 pribadi Allah itu mempunyai satu hakikat yang sama, yang identik. Maka hakikat Bapa itu juga hakikat Yesus dalam kealahannya, itu juga hakikat Roh Kudus. Jadi ada berapa Allah? Hanya satu Allah, tapi dalam diri satu Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda. Saya mesti tegaskan ini ya, karena ketika saya berkata ada 3 Allah dinyatakan di sana, itu maksudnya ada 3 pribadi dinyatakan di sana. Ya, saya baca ulang ya ayatnya ya. Mendekatlah kepadaku. Dengarlah ini. Mendekatlah kepadaku. Kalau saudara memperhatikan dalam Alkitab bahasa Indonesia, saudara, mendekatlah kepadaku. Ku di situ huruf besar. Berarti siapa yang berfirman di sini? Tuhan berfirman ya. Jadi ada Tuhan yang berfirman ya. Mendekatlah kepadaku. Dengarlah ini. Nah, Tuhan yang berfirman itu berkata begini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Itu kata Tuhan yang berfirman tadi ya. Dan sekarang Tuhan Allah. Nah, ini Tuhan yang berfirman tadi menyebut Tuhan Allah lagi. Pribadi lain yang disebut ini. Paham ya? Jadi ada Tuhan yang berfirman, mendekatlah kepadaku, dan seterusnya dia bicara ya. Setelah itu dia bicara apa? Dan sekarang Tuhan Allah. Jadi ada Tuhan yang berfirman yang menyebut ada Tuhan Allah. Ya, saya baca lanjutannya ya. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Jadi ini firman Tuhan. Jadi ada Tuhan yang berfirman. Tuhan yang berfirman ini berkata apa? Tuhan Allah, berarti pribadi yang lain, mengutus aku dengan rohnya. 3 pribadi ada di sana. Ini perjanjian lama ini. Bagi saya ini bagian Alkitab yang sangat-sangat mencengangkan sekali. Ya, memang di dalam perjanjian lama sering dikatakan tidak jelas berapa pribadi di sana. Karena
hanya menyebut kejamakan pribadi Allah. Seperti kata kita dalam Kejadian 1 ayat 20, 26, ya begitu ya. Tetapi bagi saya ini sangat-sangat jelas di sini. Ya, ada Tuhan yang berfirman, ya. Dan Tuhan yang berfirman ini berkata apa? Dan sekarang Tuhan Allah, jadi pribadi yang lain ya, mengutus aku dengan rohnya. Jadi Tuhan yang berfirman ini menyatakan satu fakta bahwa dia diutus oleh Tuhan Allah, pribadi yang lain, diutus dengan apa? Dengan rohnya, dengan Roh Kudus. Siapa yang berkata seperti itu di sini? Itulah Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal. Dialah yang berfirman ini. Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Padahal dia sendiri dikatakan di sana tadi ya, mendekatlah kepadaku. Huruf besar di sini itu sang firman, sang logos, Tuhan itu. Tuhan sendiri, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal ya. Dia berkata Tuhan Allah. Allah siapa di sini? Bapa. Jadi Yesus di sini berfirman bahwa Bapa telah mengutus dia dengan apa? Dengan Roh Kudusnya. Jelas ya? 3 pribadi muncul di situ. Sangat menjengangkan ya. Nanti saudara teliti lagi ayat itu ya. Kalau saya membaca dalam versi King James ya, New King James, dikatakan come near to me, hear this, I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was I was there, from the time that it was I was there ya. Ini dalam bahasa Indonesia, pada waktu hal itu terjadi aku di situ, aku ada di situ. Ya, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Ya, jadi ini sebetulnya menyatakan kekekalan daripada logos itu sendiri, ya, sang firman, ya, yaitu Allah yang sedang berfirman, yang sedang berkata-kata ini, ya. And now the Lord God, nah ini dia merujuk kepada pribadi yang lain, ya. And now the Lord God and His Spirit have sent me, ya. Kalau dalam versi King James ini kalau saya terjemahkan, dan sekarang Tuhan Allah dan rohnya ya telah mengutus aku. Jadi 3 pribadi muncul di sini. Tuhan yang berfirman, yang menyatakan dia diutus oleh Tuhan Allah. Diutus dengan apa? Diutus dengan Roh Kudus. Jadi ini jelas Yesus Kristus ini yang bicara. Memang dia adalah sang firman. Dan seluruh yang ada dalam Alkitab ini adalah firman Yesus Kristus. Karena dia adalah sang firman. Dia juga adalah pewahyu kebenaran. Karena dia adalah firman itu sendiri. Maka siapapun yang bertemu dengan Allah di dalam perjanjian lama, baik Adam dan Hawa di Taman Eden, baik Musa di Gunung Sinai, di mana Tuhan berkata, engkau tidak mungkin bisa menatap saya secara langsung. Kalau engkau melihat saya secara langsung, pasti kamu mati. Ya, tapi kamu pergi lekuk gunung itu, lekuk batu gunung itu, bersembunyi di sana, dan aku akan lewat, kamu hanya akan lihat punggungku. Itu pun lihat punggung, itu sifatnya simbolik, itu penampakan malaikat Kristus di sana. Ya, kalau Musa melihat Kristus dalam kemuliaan kealahannya, sang logos itu, maka dia mati. Itu sebabnya dia harus datang mengambil natur manusia, supaya manusia bisa melihat dia. Kalau dia datang dalam kealahannya, sang logos, sang firman itu, semua akan mati. Tidak ada yang bertahan. Ya, saudara lihat dalam kitab Wahyu bagaimana Yesus digambarkan. Matanya, dia, cahaya wajahnya seperti terik matahari. Itu kita tidak ada waktu ya di sana ya. Tapi dia digambarkan begitu berkuasa, begitu mulia, begitu ajaib. Tidak ada yang bisa bertahan. Mati kalau langsung melihat Kristus dalam kemuliaan kealahannya ya. Maka kita kembali kepada Yesaya 48 ayat 16 ini. Dialah yang mewahyukan firman ini. Dan dia mengatakan dia diutus oleh Tuhan Allah. Yaitu Allah Bapa. Diutus dengan apa? Dengan Roh Kudus. Jelas ya? Mari kita melihat bagian lain sekarang. Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Saya akan membaca. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran.
Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah ya, bukan Mazmurnya Daud ya. Ditulis dalam konteks untuk pernikahan raja. Memang Mazmur ini ditulis dalam konteks pernikahan raja biasa seperti Daud, seperti Salomo ya. Seperti itu. Tetapi teks yang baru saya baca tadi ini sebetulnya merujuk kepada Yesus Kristus. Tahu dari mana itu? Mari kita lihat sekarang Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Ya, Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Mungkin saya baca dari ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, ya ketika ia ini maksudnya Allah ya, Allah Bapa, membawa pula anaknya, yaitu Logos Tuhan Yesus ya, yang sulung ke dalam dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi Yesus harus disembah oleh malaikat. Karena Yesus adalah Allah. Kalau Yesus hanya manusia saja, bukan Allah sekaligus. Ya, artinya dia hanya manusia saja sebagaimana diakui orang Islam, teologi liberal ya, dan agama-agama lain, maka dia tidak boleh disembah. Tapi mengapa dia harus disembah? Diperintahkan di sini, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Karena Yesus adalah Allah, Sang Logos, firman Allah yang kekal, yang sehakikat dengan Bapa. Ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, yaitu Yesus, yaitu Logos, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, dan seterusnya ya. Nah, kitab Ibrani ini tadi secara persis mengutip Mazmur yang saya baca tadi. Jadi Mazmur tadi itu merujuk kepada siapa di situ? Tuhan Yesus. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ini logis. Tahtamu kepunyaan Allah. Loh, yang duduk di tahta kepunyaan Allah, manusia atau Allah? Jadi coba logikanya dipakai. Jangan ikut karismatik itu yang mengatakan tidak usah pakai logika ya. Itu omong kosong itu. Ya, dia cari uang di sana untuk hidup ya, bisnis atau cari uang atau bagaimana dia hidup itu dia pakai otak setengah mati, pakai logika setengah mati. Nanti giliran dengar firman Tuhan, giliran bicara tentang Tuhan nggak pakai otak katanya. Loh, Tuhan ciptakan otak untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, bukan sekadar hanya untuk cari uang. Cari uang juga yang penting. Ya, itu penting ya untuk hidup di dunia ini. Itu pakai logika. Lah nanti giliran beribadah, tidak usah pakai logika, ini kacau, ini ajaran setan. Itu ajaran setan, banyak orang Kristen sudah ditipu oleh setan. Nah, saya kembali ya. Yang punya tahta Allah itu siapa? Hanya Allah. Boleh tidak manusia duduk di tahta Allah? Tidak boleh ya. Maka Ibrani tadi merujuk ayat ini ya dalam kitab Mazmur 45 ayat 7 dan 8 tadi. Merujuk itu kepada Yesus. Itu sudah benar. Saya baca ulang ya. Mazmur ini tadi. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Kalau ini merujuk pada Daud, tahta Daud tetap apa enggak? Daud sudah mati dimakan cacing. Ya, saya bukan menghina ya, bukan menghina seperti Herodes ditampar malaikat Tuhan lalu mati dimakan cacing, bukan. Tapi memang semua manusia akan mati. Tidak peduli dia presiden, tukang becak, orang mulia atau orang biasa, rakyat biasa, semua mati dimakan cacing. Saya pun nanti mati dimakan cacing ya. Dari debu menjadi debu ya. Nah, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tahta Daud selamanya apa enggak? Sudah mati Daud. Tahta Salomo selamanya enggak? Enggak juga, digantikan anaknya. Tahta anak Salomo tetap enggak? Enggak tetap. Hanya tahta Allah yang tetap. Maka ini tidak mungkin merujuk kepada Salomo atau Daud atau raja-raja Israel.
ini pasti merujuk kepada Allah sendiri. Dan Ibrani menjelaskan, itulah Logos, itulah Sang Firman, itulah Yesus Kristus yang akan duduk di tahta itu. Saya baca ulang ya. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saya akan menjelaskan ayat yang ke-8 itu tadi ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, orang Islam juga menafsir ini. Loh, Yesus punya Allah loh. Kalau engkau mengatakan ayat ini tadi, tahtamu kepunyaan Allah itu merujuk kepada Yesus. Loh, dikatakan di sini, Yesus mempunyai Allah di sini. Saya baca ulang ya. Sebab itu Allah, Allahmu. Ya, ini kengawuran, ya, ngaco. Ya. Kenapa ngaco? Ini bicara tentang atau dalam konteks Yesus sebagai Mesias yang akan datang. Sebagai utusan yang akan datang. Nah, dalam hal ini kalau ditanya, Yesus adalah nabi? Iya, nabi. Yesus adalah utusan? Iya, dia adalah Mesias, ya, juru selamat yang diutus untuk mengerjakan karya penebusan dosa untuk orang-orang berdosa, ya. Jadi dalam konteks mesianik semacam ini, Yesus berdoa, Bapa, ya. Yesus juga berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan sesuatu yang asing. Memang Yesus sedang berdiri menggantikan kita. Paham ya? Yesus sedang berdiri menggantikan penghukuman dosa-dosa kita. Jadi dalam rangka Yesus menggantikan penghukuman dosa-dosa kita, berdiri sebagai Mesias yang akan dibunuh, juru selamat yang akan dibunuh, dia harus mewakili kita dalam segala sesuatu. Maka dia sebut Allahku. Ya, tidak masalah. Bapa mengutus aku tunduk taat kepada kehendak Bapakku. Ya, dalam konteks ini memang Yesus adalah utusan. Jelas ya? Tapi kalau saudara membandingkan dengan ayat sebelumnya tadi, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Kalau tahtanya itu tetap seterusnya, selamanya, itu hanya tahta Allah itu. Berarti Sang Mesias ini adalah Allah sendiri yang kemudian diutus ke dalam dunia, dan di dalam rangka menyelesaikan tugas mesianiknya, dia tunduk kepada kehendak Bapanya, mengikuti seluruh tuntutan hukum Taurat. Maka Yesus dalam kemanusiaannya disunat untuk menuruti tuntutan hukum Taurat. Seluruh perintah hukum Taurat tidak satu pun dibiarkan gugur. Yang Yesus lawan itu hanyalah perintah-perintah buatan ahli-ahli Taurat, buatan orang-orang Farisi. Yesus tidak mau itu. Ada banyak aturan-aturan pembasuhan tangan dan lain sebagainya yang dibuat-buat sebetulnya. Tapi kalau Taurat Musa, Yesus taati semua. Mengapa Yesus harus taati semua? Karena dia harus lolos, tidak berdosa, supaya bisa mengklaim hidup kekal bagi kita. Dan ketika dia lolos tanpa cacat, dia boleh layak naik ke atas kayu salib untuk mengadakan penebusan dosa. Ya, jelas ya? Jadi bukan Yesus memiliki Allah dalam pengertian sama seperti kita, tapi dalam konteks sebagai Mesias, ya, dia berdoa, dia taat, dia menjalankan seluruh hukum Taurat yang tidak mampu kita lakukan. Dia di dalam kemanusiaannya bersikap sebagai manusia yang taat. Jadi wajar kalau berteriak Allah, wajar kalau berdoa Allahku, wajar enggak? Wajar saja, tidak ada yang aneh di sini. Dia sedang berdiri menggantikan saudara dan saya dalam kemanusiaannya. Ya, jelas ya? Kalau dikatakan ini ya, tahtamu kepunyaan Allah untuk seterusnya dan selamanya, dan itu hanya cocok untuk Allah saja, untuk Tuhan. Lalu dikatakan di bawah, kalau ini merujuk kepada Yesus, berarti Yesus punya Allah. Ini berkontradiksi berarti ini. Tidak demikian ya. Harus memahami Yesus dalam konteks mesianik, sebagai utusan, sebagai Mesias yang akan dikorbankan sebagai juru selamat. Ya.
Nah, dalam kitab Mazmur ini tadi terlihat ya, Sang Mesias yang tahtanya untuk seterusnya dan selama-lamanya adalah Allah, dan Sang Mesias ini tunduk kepada Allah, pribadi pertama, untuk menjalankan tugas mesianiknya. Ada dua pribadi muncul di sana. Ya, kita lihat bagian perjanjian lama yang terakhir sekarang. Sebetulnya masih banyak bagian ya, dan kita tidak ada waktu untuk membuka seluruh bagian Alkitab itu. Ya, jadi bagian perjanjian lama yang terakhir yang saya bisa buka, Maleakhi 3 ayat yang pertama. Maleakhi 3 ayat yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini Tuhan berfirman di sini, ya. Tuhan berfirman, lihat aku menyuruh utusanku. Jadi ada Allah yang berfirman, Tuhan yang berfirman akan apa? Menyuruh utusannya supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Ternyata utusannya itu adalah Tuhan. Ya, saudara coba baca dan teliti ya. Jadi Tuhan berfirman di sana, aku menyuruh utusanku, ya, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Jadi utusannya itu adalah Tuhan. Kok bisa Tuhan mengutus Tuhan? Hanya bisa kalau Allah itu Tritunggal. Ya, pribadi pertama mengutus pribadi kedua, yaitu Sang Logos. Nah, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan berfirman tentang malaikat perjanjian. Tuhan berfirman tentang utusan. Ya, utusan itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi pribadi pertama Allah Bapa berfirman akan mengutus. Dan utusannya itu tiba-tiba masuk ke bait-Nya katanya tadi. Tuhan yang kamu cari itu tiba-tiba ada di bait-Nya. Dan dia disebut sebagai malaikat perjanjian. Dialah Yesus Kristus. Ini merujuk kepada fakta bagaimana Allah Bapa mengutus Sang Firman, Sang Logos, datang ke dalam dunia untuk mengadakan karya mesianiknya, karya penebusan dosa. Ya. Ini ajaran semacam ini nggak bisa ditolak, saudara. Saudara menolak pasti sesat. Ya. Ada yang mau jadi sesat nggak di sini? Ya, ini ajaran Alkitab ya, saudara. Kecuali orang keras kepala, ya, orang sok tahu, ya, orang yang bebal, ya, yang tidak memperhatikan teks-teks Alkitab ini atau comot-comot satu dua ayat tertentu, lalu mengatakan Allah bukan Tritunggal. Lihat, Yesus saja hanya manusia, dia hanya nabi saja, dia juga menyembah Allah. Ini kacau, ya. Bagaimana dari Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, itu ditabrak begitu saja. Ya. Orang Kristen percaya tidak Yesus manusia? Iya, Yesus manusia. Kalau saudara mengatakan Yesus bukan manusia, itu sesat itu. Ya. Yesus dalam kemanusiaannya adalah manusia 100%. Percaya tidak kalau Yesus juga adalah Allah? Dalam kealahannya, dia adalah Allah 100%. Ya, jelas ya? Sekarang mari kita membuka bagian perjanjian baru, dua bagian saja, ya. Yang pertama, Matius 3 ayat 16 dan 17. Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati ke atasnya, turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di situ ketiga pribadi Tritunggal itu menyatakan diri
bersamaan. Yesus dalam kemanusiaannya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jangan lupa, Yesus tidak bisa dipisah dari kealahannya ya. Jadi memang yang kelihatan kemanusiaannya itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi pada saat yang sama dalam kealahannya Yesus tidak terbatas. Kemanusiaannya terbatas di Sungai Yordan, dia sedang dibaptis. Tapi kealahan Yesus ada di mana-mana. Jelas ya? Itu banyak orang Kristen juga kacau. Waktu Yesus ada di dunia, dia berarti tidak ada di sorga. Ini kacau sekali. Itu kemanusiaannya hanya ada di dunia. Hanya bisa bicara sama Petrus, Yohanes, hanya bisa melihat kalau jalan-jalan, lihat jalan. Tapi dalam kealahannya, dia ada di mana-mana. Itu sebabnya, dalam saat-saat tertentu, Yesus menyatakan keilahiannya. Meneduhkan angin ribut, membangkitkan orang mati. Sudah 4 hari Lazarus busuk di dalam kuburan. Ada tidak dukun, atau pendeta karismatik kemakmuran itu, yang suka mujizat-mujizat kesembuhan. Itu katanya Smith Wigglesworth itu pernah membangkitkan 11 orang mati katanya, atau 20 lebih orang mati. Saya tidak percaya itu. Mesti ada bukti medis ya. Betulkah orang sudah mati? Ya, lalu dibangkitkan. Tapi Yesus membangkitkan itu siapa namanya? Lazarus. Sudah 4 hari berbau busuk. Tidak dipaksa-paksa ya, seperti pastor yang tukang tepok itu kan. Ayo, beriman, jalan, ayo jalan. Tidak ada kayak gitu. Lazarus bangkit, langsung bangun. Dia mendengar suara Tuhan, pencipta jiwanya. Ya, langsung bangun, saudara. Nah, maka Yesus sering menyatakan kealahannya. Memang dalam kemanusiaannya hanya terlihat sebagai manusia, tapi pada saat yang sama ada natur yang lain, yaitu natur ilahinya. Maka Yesus berapa natur? 2 natur yang berbeda, bersatu tapi tidak bercampur, tidak berubah. Juga tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Itu doktrin Dewi Natur Kristus. Nah, saya kembali kepada teks Matius ini tadi. Jadi Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Ini lagi, jangan sampai sesat lagi. Roh Kudus kok merpati ya? Berarti terbatas. Ini kacau lagi. Itu hanya penampakan ya. Menampakkan diri dalam rupa merpati. Tapi Roh Kudus dalam kealahannya ada di mana-mana. Hadir di mana-mana. Waktu Yesus dibaptis itu di Sungai Yordan pada saat itu. Di Cina, di sana masih perang antara kerajaan raja satu dan raja satu saling baku bunuh. Di situ tidak ada Roh Allah, ada di sana. Karena Roh Allah hadir di mana-mana. Di situ tidak ada Logos, Yesus Kristus dalam kealahannya. Ada Logos itu hadir di mana-mana. Di situ tidak ada Bapa, karena dia hanya ada di sorga berteriak. Tidak, Bapa sekaligus ada di mana-mana. Nah, maka teks ini menyatakan 3 pribadi itu menyatakan diri bersama-sama. Ya, Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati dan Allah Bapa bicara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah penampakan Allah Tritunggal yang sangat-sangat mengagumkan bagi saya, yang sangat-sangat nggak bisa dibantah. Ya, maka seluruh pengajaran Perjanjian Lama, ya, mulai dari istilah Allah, kalau menyebut dirinya kita, kemudian teks-teks yang saya bahas tadi, kemudian minggu lalu kita bahas istilah Echad, Yahid, ya, semua sangat konsisten ya, harmoni ya, cocok apa enggak? Cocok saudara, kecuali otak saudara terpisah ke sana kemari ya, dan memang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Alkitab ini banyak kepalsuan gitu. Ya barulah semua memang enggak cocok. Tapi bagi orang yang percaya firman Allah dan di dalam dirinya dituntun oleh Roh Kudus, seluruh teks yang saya bahas ini tidak bisa dibantah. Hanya kebebalan saja, kebodohan saja yang membantah itu. Ya, terakhir sekarang. Matius pasal 28. Ayat 19 dan 20. Fokus ayat 19 ya, tapi saya baca sampai ayat 20. Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam istilah bahasa Inggris ini lebih cocok dengan bahasa asli, ya. Dikatakan, go therefore and make disciples of all the nations, ya, baptizing them in the name of the Father, ya, and of the Son, and of the Holy Spirit, ya. Of the Father, ya. Jadi tertentu, ya. The Father berarti Bapa itu unik, tertentu, ya, seperti itu. The paper, kalau saya berkata the paper, ya, the paper, kertas, berarti kertas tertentu. Ya, kalau saya cerita tentang kertas, saya sebut papers atau a paper, itu kan tidak jelas di mana. Kertas, ya, saudara bayangkan kertas, mungkin kertas maksudnya di kantor, kertas di toko ATK, kan gitu, ya. Tapi kalau saya berkata, give me the paper, berarti bukan sembarang kertas. Jadi kalau saya bilang, give me the paper, berikan saya kertas itu. The paper, kertas itu. Lalu saudara ambil sembarang kertas. Wah, marahlah saya. Bukan ini, kertas bond itu loh, bond yang ada tulis harga kemarin, mana itu? Kalau itu hilang, nggak bisa ganti uangnya itu. Sudah paham, ya? The paper. Jadi tertentu, unik. Maka di sini dikatakan, ya, saya baca ulang dalam versi King James, ya. Ya, ini tadi dikatakan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Jadi masing-masing pakai artikel the yang merujuk bahwa Bapa itu tertentu dan unik, berbeda dengan Anak, tertentu dan unik, juga Roh Kudus tertentu dan unik. Maka ajaran sesat oneness Pentakostalism di dalam gereja Pentakosta tertentu yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus, itu ajaran sesat yang melabrak begitu saja ayat ini. Ya, jadi Bapa tersendiri, bukan Anak. Anak tersendiri, bukan Bapa. Roh Kudus tersendiri, bukan Bapa dan Anak. Maka ketika kita membaptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, baptisan yang sifatnya trinitarian. Ya, baptisan yang sifatnya baptisan trinitarian. Ya, itu baru sah. Maka kalau ada gereja yang hanya membaptis, aku membaptis engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak sah itu. Tuhan Yesus sendiri yang mengajar. Ini perkataan siapa ini? Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini siapa yang ngomong seperti itu? Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan rumusan baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lah orang sekarang mau baptis versi sendiri. Ku baptis engkau dalam nama Yesus. Tidak sah baptisan itu. Memang dalam kitab Kisah Para Rasul ada istilah baptisan dalam nama Yesus. Tapi itu maksudnya bukan formula baptisan. Ya, baptisan dalam nama Yesus artinya membaptis sesuai perintah Yesus, itu maksudnya. Kedua, membaptis dalam otoritas, dalam kuasa Tuhan Yesus, itu maksudnya. Tetap formulanya adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Allah kita bukan tauhid, ya. Allah kita bukan monoteisme mutlak, tapi Allah kita echad, bukan tauhid, ya. Echad, ya, bukan tauhid atau yakid, ya, tapi echad. Allah kita esa, satu Allah, satu hakikat Allah, satu substansi Allah.
ada 3 pribadi yang berbeda. Tidak sami mawon, tidak bisa dicampur aduk, tidak bisa seperti kopi susu, dicampur kopi, susu, gula, air, diaduk, jadilah kopi susu. Tidak. Bapa tetap Bapa, anak tetap anak, Roh Kudus tetap Roh Kudus. Tapi satu hakikat tidak bisa dipisah. Hakikat Bapa itu juga hakikat anak, itu juga hakikat Roh Kudus. Ya, sudah paham ya? Biarlah kita bertumbuh dalam pengajaran yang sehat seperti ini. Ini adalah pengajaran sehat dari Alkitab, diteruskan oleh bapak-bapak gereja, mula-mula ya, lalu bapak-bapak gereja yang kemudian seperti Agustinus, lalu sampai kepada dalam sejarah gereja. Jangan lupa, reformasi Protestan itu bukan mereformasi doktrin Tritunggal, tidak ada itu. Ya, kita sama Katolik sama. Ya, kita sama gereja Ortodoks Timur itu sama. Walaupun Timur sama Barat, Barat itu maksudnya Katolik, sama kita Protestan ya. Perbedaannya itu ada pada masalah Roh Kudus. Kalau kita Barat mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Kalau Timur Ortodoks mengatakan Roh Kudus hanya keluar dari Bapa dan tidak pada Anak. Tapi ini bukan perbedaan yang fundamental ya. Jadi reformasi Protestan itu bukan mengubah doktrin Tritunggal, mengubah keunikan Kristus, doktrin Dwi Natur Kristus, tidak. Tapi kita reformasi dalam doktrin keselamatan hanya melalui iman. Justification only through faith, ya, bukan melalui perbuatan baik. Nah, kalau Roma Katolik dipengaruhi oleh ajaran semi-Pelagian, atau juga kita kenal kemudian sebagai Arminian, itu mencampur adukan antara anugerah Allah dengan usaha manusia. Kalau kita, no, tidak ada usaha manusia. Murni keselamatan hanya anugerah Allah. Usahamu tidak ada guna sama sekali, kain kotor itu. Ya, sudah saya ulang-ulang menjelaskan mengenai kain kotor ya. Tidak ada guna, anugerah Allah saja. Ya, setelah selamat, baru Tuhan tuntut sekarang harus berbuat baik. Dan Tuhan bukan tuntut kosong begitu. Dikasih kekuatan, ada firman Allah yang menuntun. Ada Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Memampukan kita untuk hidup benar, hidup suci. Ya. Indah sekali iman Kristen ya. Biarlah kita bertumbuh di dalam pengajaran yang sejati, di dalam iman yang sejati. Seseorang yang namanya Awe Tozer ya, itu saya kira bukan orang reform, tapi ajarannya itu bagus ya, dan dia pernah menyatakan begini. Mimbar gereja itu menjadi lemah sekali dan orang-orang Kristen menjadi lemah sekali ketika mimbar gereja tidak mengkhotbahkan lagi tentang Tuhan, tapi lebih mengkhotbahkan tentang manusia. Lebih suka mengkhotbahkan tentang moral, bagaimana berbuat baik, bagaimana suami istri, ya. Itu saja yang dibahas, bosan. Kalau bicara tentang Tuhan tidak habis-habis. Bicara tentang kemuliaan Kristus, kemuliaan Tritunggal, karya penyelamatan Kristus, anugerahnya, itu tidak habis-habis. Ya, saya kalau suruh khotbah 3 jam boleh. Nah, ini kalau mau sambung dengan topik lain boleh ya. Kalau saya kuat bisa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya, tidak habis-habis. Tapi kalau bicara tentang diri, bagaimana supaya kita tidak kesepian, itu banyak gereja khotbah kayak gitu, bosan ya. Tapi ya banyak orang Kristen yang memang tidak dididik dengan pengajaran yang benar, suka sekali khotbah seperti itu. Kamu kalau punya Yesus, kenal Dia Maha Kuasa, kenal kemuliaannya, kenal Allah Tritunggal yang begitu tertib dan teratur. Allah yang satu hakikat, maka kita mempertahankan yang satu. Satu iman, satu Alkitab, satu juru selamat, tapi menghargai keunikan perbedaan. Kita menjadi orang Kristen yang kaya, kaya sekali ya. Sangat-sangat kaya jiwa kita. Maka tidak usah pikir bagaimana kalau kesepian, bagaimana menghadapi orang yang sulit diajak ngomong, cari psikolog sana. Ya, tapi saya tidak menganjurkan ya. Dia pun tidak pakai Alkitab, kacau juga nanti diajar kamu. Jadi rusak lagi ya. Kalau kita lebih banyak bicara Tuhan, Tuhan, bicara kemuliaannya, keagungannya, sifatnya yang begitu mulia, maka kita akan menjadi semakin mirip Tuhan. Tuhan pernah kesepian enggak? Enggak. Maka kita tidak akan kesepian bersama Tuhan.
Ya, demikian khotbah saya pada sore hari ini, saudara. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan hari ini kita akan menghadapi meja perjamuan kudus. Biarlah kita boleh mempersiapkan diri dan sebentar lagi akan menerima roti dan menerima anggur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sudah 3 minggu kami belajar tentang Tritunggal. Tolonglah kami untuk memahami doktrin yang sangat indah ini. Memahami Allah kami yang adalah Echad, yang adalah Tritunggal. Satu hakikat, satu substansi. Tapi ada 3 pribadi yang berbeda. Begitu agung, begitu indah. Biarlah ajaran ini memenuhi pikiran kami, hati kami. Menimbulkan sukacita, damai sejahtera dalam jiwa kami. Sehingga kami masuk dalam kehidupan keseharian kami dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Karena kami memahami kebenaran. Kami mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.